world clamors with more. More possessions, more entitlement, more accomplishments. More is required to seek happiness. Discover value in simplicity. Start decluttering your life. Invest time in nurturing relationship. Prioritize what really matters. Seek joy and gratitude in the ordinary. Cultivate contentment. Embrace godliness and simplicity. It's where genuine richness is found. 1 Timothy 6 verse 6 said, "But godliness with contentment is great gain." Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu kembali bersama-sama di tempatnya hari ini untuk beribadah minggu kembali. Dan hari ini saya kepingin mengajak kita untuk pertama-tama membaca ayat yang sebetulnya sudah berulang-ulang dibaca selama sebulan ini ya. Mari kita lihat ayatnya. Oke, mari kita baca sama-sama ayat yang ada di layar. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat ini sepanjang bulan ini entah sudah berapa kali disampaikan. Karena dari pengkhotbah dari minggu ke minggunya semuanya mengutip ayat ini sebenarnya. Dan ayat ini memang ayat yang luar biasa sekali, powerful sekali dan sangat sesuai dengan tema yang sedang kita angkat di bulan ini. Akan tetapi, jadi sepanjang bulan ini dari minggu ke minggu kita melihat sisi indah dari ayat ini. Kita begitu dikuatkan, kita begitu dibangun, ada begitu banyak contoh yang luar biasa dari minggu ke minggu. Bagaimana ada banyak poin selama sebulan ini, start small, kemudian kita harus mengapresiasi hal-hal kecil. Tuhan pun memperhatikan hal-hal kecil. Akan tetapi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat sisi lain dari ayat ini. Kalau tadi saya bilang selama sebulan ini kita banyak melihat sisi indah dari ayat ini. Bukannya ada sisi lain yang gak indah sih, tapi ada sisi lain, ada pesan pertobatan dari ayat ini sebenarnya. Mari kita baca sama-sama bagian B-nya yang udah saya kasih di bagian bawahnya ya. Oke, 1, 2, 3. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tutup mata coba Bapak Ibu, saudara sekalian, tutup mata. Buka mata lagi? Enggak, saya bercanda. Tutup mata aja. Tutup mata dan saya bacakan bagian B ayat ini untuk kita semua. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami bisa sama-sama beribadah, dan terkhusus saat ini ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, biarlah pada hari ini, apa yang mau kami pelajari sama-sama, biarlah datangnya daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan mau bicara sesuatu yang spesial buat kami semua di tempat ini. Bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini pada hari ini. Tuhan mau bicara sesuatu yang sangat personal untuk kami dari orang per orang. Termasuk untuk hamba-Mu sendiri. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus ada di tempat ini. Menerangi hati kami, membuat kami memahami apa yang Tuhan mau. Dan sepulang dari tempat ini pun kiranya kami mempraktekkan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Mari setiap kita bersama berkata, amin. Oke, tema perenungan firman Tuhan pada sore hari ini adalah rubah-rubah kecil. Ini merupakan suatu tema yang mungkin saya nggak tahu ada yang pernah mendengar atau enggak, tapi sebetulnya dulu ada satu buku di Indonesia yang sangat populer mengenai tema ini, dikarang oleh Leonardo Samsuri. Dan kemudian kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga googling, sebetulnya juga ada teman-teman IFGF Solo dan sebagainya itu ada menulis beberapa renungan tentang rubah-rubah kecil. Tapi mungkin sebagian besar dari kita
tidak pernah mendengar tentang konsep ini. Apa itu maksudnya rubah-rubah kecil? Dan kita akan sama-sama memahaminya di bagian akhir nanti. Tapi sebelum nanti kita melangkah ke arah sana, saya kepengen mengajak kita semua untuk sama-sama menjawab pertanyaan ini di dalam hati kita masing-masing. Apa sih yang bisa memisahkan kita dari Tuhan? Ya. Kemudian mungkin kita berpikir apa hubungannya merubah ya? Apakah rubah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ya enggak juga sih. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian jemaat IFGF Christchurch, saya percaya banget namanya manusia hidup ya. By default itu kita kepengen jadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Benar gak sih? Setiap kita ulang tahun atau ada perubahan fase hidup, pertama kali meninggalkan Indonesia menuju New Zealand misalnya ya, untuk keperluan studi atau apapun, pasti semua doanya yang baik-baik. Gak mungkin enggak ya. Pasti kalau ulang tahun doanya adalah supaya semakin sehat, bahagia, panjang umur, sehat sentosa, bermanfaat bagi bangsa dan negara dan agama, membuat bangga orang tua dan sebagainya. Dan termasuk by default itu pasti harapan yang baik-baik itu termasuk di dalamnya supaya kita itu jadi tambah dekat sama Tuhan. Entahkah itu basa-basi atau enggak, saya juga enggak tahu sih. Tapi enggak mungkin ketika kita ada fase hidup yang baru ya, kemudian kita berangkat ke New Zealand. Biarlah kiranya ketika kita mungkin diutus belajar atau apa untuk pertama kalinya ke New Zealand, kemudian biarlah kamu bisa menikmati semua kegemerlapan New Zealand. Ya enggak gemerlap juga sih memang sebenarnya ya. Ya menikmati semua yang enak-enak lah, seperti itulah. Menikmati semua, ya kemewahan gak mewah juga sebenarnya ya. Ya gitu deh, ngerti maksud saya maksudnya ya. Biarlah kamu bisa menikmati semua yang enak-enak lah pokoknya. Tapi kebanyakan dari kita pasti ngerti ya, by default itu ketika kita ulang tahun atau ada fase hidup yang baru, pasti doa kita itu semua yang baik-baik. Termasuk biar tambah dekat sama Tuhan, pasti. Sengaco-ngaconya orang, ya sengaco-ngaconya orang ketika anaknya ulang tahun, pasti doanya supaya tambah dekat sama Tuhan. Gak mungkin sengaco-ngaconya orang, bayangkan seorang preman gitu ya. Dan kemudian mendoakan anaknya yang ulang tahun, gak mungkin dia berdoa, Tuhan aku berdoa biarlah anakku bahkan melebihi saya dalam segala kepremanannya dan segala kekacauan hidup bapaknya. Gak mungkin. Pasti semua orang sekacau-kacaunya ketika berdoa pasti mengharapkan yang baik-baik. Termasuk supaya tambah dekat sama Tuhan. Nah tapi kemudian lantas hari ini saya kepengen mengajak kita semua untuk sedikit merenungkan terlebih dahulu. Sebelum nanti kita bicara masalah rubah-rubahan tadi. Apa sih yang dapat misahin kita dari Tuhan? Mungkin terpikir beberapa opsi jawaban di dalam kepala Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, teman-temanku pada hari ini. Mungkin ada yang berpikir apa ya yang bisa memisahkan dari kasih Tuhan. Barangkali apakah penindasan, ngomong-ngomong itu ayatnya dari Roma 8 ayat 35 sampai 39. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa baca di rumah teman-teman semua. Dan saya ada nanti bisa baca secara lengkap di rumah ya. Ada ayat bagian tengahnya yang saya hilangkan karena pembahasannya berbeda. Apa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apakah penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan dan sebagainya? Beberapa minggu yang lalu kita mendapat kehormatan dikunjungi oleh Presiden IFGF Global, Ketua Sinode IFGF, dan beliau Bapak Pendeta Sam Hartanto berbicara di tempat ini. Salah satu pesan beliau yang katanya harus kita syukuri adalah betapa sebenarnya enaknya kita di New Zealand bisa beribadah dengan bebas. Karena kita tahu beliau sendiri menggembalakan di sebuah gereja di Indonesia yang secara pemerintahan mungkin kebetulan yang menjabat tidak terlalu bersahabat dengan kekristenan. Seperti itu. Jadi waktu itu dia cerita mengenai betapa sulitnya gerejanya mendapatkan izin dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Dan kemudian
jujur memang ini sesuatu hal yang harus kita renungkan sih ya. Saya percaya kita semua di tempat ini belum pernah ada satupun yang mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan karena nama Tuhan. Kalau ada, siapa tahu saya belum terlalu mengenal semua yang ada di sini barangkali. Sehingga ternyata pernah ada cerita-cerita mengenai itu. Saya senang banget kalau nanti kita bisa cerita bareng. Tapi saya sendiri, ya pernah lah pokoknya lah. Waktu itu lagi ada misionaris bule datang ke Jakarta. Dan kemudian waktu itu saya dan beberapa teman bermaksud membantu untuk jadi penerjemah dan sebagainya. Dan kemudian ternyata mereka bertindak terlalu frontal untuk ukuran Indonesia. Sehingga sejujurnya saya pernah hampir mau mati dipukulin. Gara-gara ada misionaris bule yang ke Indonesia dan tidak terlalu paham akan segala yang berlaku lah di Indonesia. Saya pikir Anda semua mengerti lah maksud saya ya. Seperti itu dengan negara kita tercinta itulah seperti itu ya. Dan tapi kemudian kejadian itu membuat satu pertanyaan dalam hati saya. Saya pernah ada di situasi seperti itu. Dan kemudian saya juga pernah waktu itu barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pernah mengenal dulu ada yang namanya Yayasan Dulos. Sampai sekarang masih ada sih. Yang waktu itu tuh dipimpin oleh Bapak Royandi Hutasoid. Dan kemudian waktu itu sempat menjadi kesaksian yang cukup terkenal karena waktu itu yayasan mereka itu diserbu oleh orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak menghargai kegiatan mereka. Sebetulnya itu bukan yayasan keagamaan, itu yayasan untuk rehabilitasi orang-orang narkoba. Cuma kebetulan bimbingan yang diberikan secara Kristiani, seperti itu. Karena pemimpin yayasannya pun seorang pendeta. Dan kemudian waktu itu menjadi berita yang cukup ramai, karena ketika dalam kejadian penyerbuan itu, ada seseorang yang fotonya cukup beredar di mana-mana, itu lehernya hampir putus seperti itu. Dan kemudian secara biologis kalau misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melihat foto itu, sebetulnya orang itu seharusnya sudah tidak mungkin bisa hidup lagi karena benar-benar sudah hampir terpisah seperti itu kepala dan badannya. Akan tetapi mujizat Tuhan terjadi sehingga akhirnya dia bertahan hidup dan kemudian itu menjadi suatu kesaksian besar. Orang yang saya maksud itu pun sempat memberikan kesaksian di gereja kami di Indonesia. Dan kemudian tentu itu menjadi suatu kekuatan yang sangat besar ya bagi umat Kristiani di Indonesia. Dan ternyata yang pengen saya sampaikan adalah ternyata penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya ataupun pedang itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Segala aniaya, segala hal yang tidak enak yang kita alamin, sebetulnya itu gak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jujur kita harus mengakui seperti yang Bapak Pendeta Sam Hartanto bilang, kita di Christchurch di New Zealand ini kita sangat enak untuk beribadah. Akan tetapi justru sering banget kita jadi kurang menghargai akan kesempatan beribadah ini ya. Ayat lain di Ibrani 12 ayat 4 bisa dicatat dan dibaca di rumah nanti. Ayat itu menyebutkan bahwa dalam pergumulan kita melawan dosa, kita tuh belum ada apa-apanya dibanding semua tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, bahkan tokoh-tokoh yang ada sampai zaman sekarang ini. Karena ayat itu bilang, kita belum sampai mencucurkan darah. Kita belum sampai mencucurkan darah dalam segala pergumulan kita dalam mengiring Yesus. Sementara ada orang-orang yang mungkin kita bisa teladani imannya, bagaimana mereka menghadapi hari-hari yang begitu berat, benar-benar di negara-negara tertentu, mungkin di tempat-tempat konflik untuk beribadah pun seolah mereka itu harus mempertaruhkan nyawa, dan mereka tetap beribadah. Nah, hari ini saya pengen menyampaikan kepada kita semua bahwa apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan dan seterusnya yang serem-serem ini bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Harusnya sih, harusnya enggak ya. Harusnya enggak. Harusnya segala sesuatu yang serem-serem ini enggak memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan saya pun
Walaupun dalam pergumulan saya mengiring Yesus pun ya sempat ada satu kali pengalaman yang saya sempat sebutkan itu pernah hampir mati juga. Tapi itu udah berlalu. Dan kemudian periode sekarang ini sebagaimana kita ketahui kebetulan aku sama Tia lagi menghadapi banyak pergumulan lah ya. Seperti itulah ya. Tentu nggak perlu diceritakan ulang, mayoritas sudah tahu. Kalau ada yang belum tahu ya nanti bisa ngobrol-ngobrol lah ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya bisa bilang kepada semua yang ada di sini bahwa saya ngerasa pergumulan yang saya alamin hari-hari ini menurut kekuatan saya itu berat banget. Tapi apakah itu membuat saya terpisah dari Tuhan? Enggak. Justru malahan membuat saya tambah kenal dan tambah dekat sama Tuhan. Hari ini kalau misalnya kita semua yang ada di tempat ini mungkin lagi ada pergumulan hal apa yang berat. Kalau Anda lagi menghadapi pergumulan yang berat dan malah membuat Anda jauh dari Tuhan, itu sangat tanda tanya besar. Anda lagi mengalami pergumulan yang luar biasa berat dan Anda malah menjauh dari Tuhan, bukankah Anda akan malah tambah kacau, hancur, babak belur, berantakan, tidak berdaya? Tidak ada pergumulan apapun yang seharusnya bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oke, berarti apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apakah segala pergumulan susah, derita, beban berat dan sebagainya bisa? Harusnya enggak. Lantas kalau gitu apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah segala yang gaib-gaib? Maut, hidup, malaikat-malaikat, konteks di sini iblis ya, setan, pemerintah, konteksnya pemerintah di udara. Intinya setan lah, intinya itu ya. Oke. Apakah kuasa kegelapan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya sebetulnya jawabannya udah ada di situ ya. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pernah melihat gambar ini? Ya minimal kalau belum ya sekarang lah ya. Oke. Bentar lagi kita merayakan, enggak merayakan sorry. Bentar lagi ada hari Halloween ya. Oke. Enggak merayakan, cuma bercanda ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian jemaat AFJF Christchurch, Halloween. Enggak lah, saya bukan mau cerita soal Halloween-nya lah. Soal gambar ini. Gambar ini tuh begitu populer. Saya juga nggak tahu ini gambar apa, gambar siapa dan konteksnya apa. Dan saya percaya yang bikin gambar ini juga dengan maksud baik sebenarnya ya. Cuma takutnya mungkin disalah tafsirkan oleh banyak orang. Sehingga saya ingin menjelaskan cara pandang saya mengenai gambar ini. Bahwa saya nggak setuju sama gambar ini. Ya, saya nggak tahu apa yang rekan-rekan sekalian lihat dari gambar ini, tapi saya nggak setuju sama gambar ini. Ya sekali lagi cara pandang orang bisa beda-beda ya, dan sekali lagi saya percaya yang bikin gambar ini juga dengan maksud baik ya. Kenapa saya nggak setuju dengan gambar ini? Karena gambar ini mencitrakan seolah setan itu bisa berkompetisi atau bertanding pada level yang sama dengan Tuhan Yesus. Dan itu merupakan suatu hal yang menurut saya tidak tepat ya. Kita tahu bahwa di Alkitab itu Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kemudian ada malaikat-malaikat yang di bawahnya dan malaikat yang jatuh, the fallen angels become ya setan, iblis, ular tua, satan atau apapun lah istilahnya. Dan kita tahu bahwa di kitab Wahyu, setan atau iblis atau ya apapun lah tadilah istilahnya, itu pada peperangan terakhir dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan apa? Iya benar, ditiup. Ya, pernah baca ayatnya? Iya pernah. Hanya dengan ditiup aja. Sehingga ayat ini gak make sense banget menurut Alkitab. Tapi entah kenapa kita dengan konsep Halloween dan sebagainya kita berpikir bahwa setan atau iblis itu tangguh banget. Setan atau iblis itu begitu menakjubkan, memukau dan berwibawa sekali. Sehingga banyak orang yang berpikir setan itu keren. Padahal sebenarnya setan itu sama sekali gak ada apa-apanya. Kalau orang Kristen masih takut setan itu ya gitu deh. Ada sesuatu yang salah ya. Ada sesuatu yang agak kurang pas lah pokoknya lah ya. Karena derajatnya setan itu, kebayang gak sih
kita tahu dalam dunia tinju misalnya Mike Tyson atau siapapun, itu tuh serendah-rendahnya lawannya Mike Tyson, tetap aja Mike Tyson tuh harus effort untuk mengalahkan lawannya ya. Dan ini ada satu makhluk namanya setan yang sebetulnya tuh dikalahkan Tuhan Yesus dengan hanya ditiup aja. Kenapa kita takut sama makhluk yang cuma ditiup sama Tuhan Yesus saja udah binasa? Ini suatu tanda tanya besar. Ya mungkin pengaruh media dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau misalnya ngerasa ada yang aneh-aneh di rumahnya, ya udah minta doain aja, oke. Ya sebetulnya Anda pun harusnya bisa berdoa sendiri juga sih, oke. Nah tapi balik lagi ke pertanyaannya, saya bukan mau ngomongin beginian, saya mau ngomongin apa yang dapat memisahkanmu dari Tuhan. Apakah kuasa kegelapan bisa memisahkanmu dari Tuhan? Gak bisa. Harusnya gak bisa. Harusnya gak bisa. Ya. Jadi dari situ kita udah ngerti bahwa segala yang berat-berat seperti penindasan, kesesakan, penganiayaan dan sebagainya, itu gak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Segala makhluk-makhluk gaib juga harusnya gak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Loh, kalau gitu apa dong yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Akhirnya kembalilah kita kepada makhluk ini. Ya. Gak usah dipikirin itu tulisan apa, saya juga cuma nemu dari Google aja. nanti saya jelasin sih. Cuma Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, teman-temanku, kalau ngelihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Yes, lucu. Ya, imut, menggemaskan, ya, dan segala pilihan kata lainnya yang saya sendiri geli untuk mengucapkannya. Oke, ya, pokoknya cute banget deh gitu ya. Oke, oke. Nah, tapi ternyata makhluk ini sangat berbahaya buat kekristenan kita. Ya jangan tanggepin secara harafiah ya, oke. Oke, jangan tanggepin secara beneran kita harus menghindari rubah gitu. Enggak ya. Kita baca ayatnya dulu deh. Mari kita baca bersama ayat yang ada di layar. 1, 2, 3. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Iya, jadi konsep mengenai rubah kecil itu tuh berasal dari ayat ini. Jadi buku yang tadi sempat saya sebutkan juga sebetulnya konteksnya itu mengenai keluarga Kristiani sebenarnya. Seperti itu karena ayatnya juga adanya di Kidung Agung. Tapi kita tahu ada banyak tafsiran mengenai kitab Kidung Agung. Banyak orang berpendapat bahwa kitab Kidung Agung itu bukan hanya mengenai suami istri saja, tapi mengenai antara Tuhan dan gereja ya. Seperti itulah kurang lebih ya. Sehingga tentunya maknanya bisa diperluas bukan hanya hubungan keluarga aja, tapi hubungan kekristenan secara keseluruhan. Tangkaplah bagi kami rubah itu, rubah yang kecil yang merusak kebun anggur. Ini menarik banget karena ternyata bukan kebetulan ya, bahwa ayat ini menyebutkan kebun anggur itu ribuan tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus bilang aku adalah pokok anggur, ternyata ribuan tahun sebelumnya Salomo sudah menyebutkan ada makhluk yang bisa merusak kebun anggur, yaitu rubah-rubah kecil. Dan sekali lagi kita mau lihat coba, ini makhluk ini kok bisa ya membuat kerusakan yang begitu besar. Makhluk ini kok bisa ya yang begitu imut, lucu dan menggemaskan ini membuat kerusakan yang begitu besar dalam kehidupan kekristenan kita. Saya mau minta tolong Ade dan Gerard boleh ke depan. Oke. Dan kemudian bisa berdiri di sini. Maaf saya nggak tahu ini boleh di. Ya udah. Oh boleh ya. Ya udah. Udahlah di sini aja deh. Adek di sini, Gerard di sini. Oke. Agak merapat dan kemudian menghadap lurus ke depan, ya. Oke, ya. Benar-benar lurus sempurna.
Maaf, ini boleh saya pindahin kan ya? Ya. Oke, sip. Oke, nah kemudian saya minta kalian berdua untuk ya itulah ada patokannya ya, benar-benar lurus ke depan, itu ada salib di situ ya. Terlihat begitu indah kan? Ya, oke. Nah, terus silakan Anda berdua jalan ke sana. Ya, sekarang. Ya. Oke. Ya. Oke, stop. Oke. Apakah mereka terpisahkan? Tidak ya, karena ada depan. Bukan ada sana maksudnya. Apakah mereka terpisahkan? Tidak ya, karena mereka mengarah kepada satu tujuan yang sama dan mereka berjalan di jalan yang lurus bersama-sama ya. Oke, sekarang aku minta kalian berdua ke depan lagi sini ya. Dan kemudian kembali ke posisi seperti tadi, lihat kembali salib yang begitu indah itu ya. Itu salib bukan sih? Ya gitu deh. Oke. Dan kemudian saya meminta untuk Gerard nggak perlu menyimpang jauh banget seperti begini. Nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Tapi sekali lagi lihat salib yang begitu indah itu. Oh ya sekalian nama badannya maksudnya. Iya maaf. Nggak perlu menyimpang jauh banget seperti tadi. Tapi cukup menyimpang sedikit aja. Sedikit aja ya. Oke. Ya. Dan kemudian sama kakinya sekalian. Ya. Kejauhan. Menyimpang sedikit aja. Dan kemudian coba sekarang Ade berjalan sesuai arah matanya ke depan sana dan Gerard pun berjalan sesuai dengan penyimpangannya yang hanya sedikit aja. Silakan. Iya boleh. Stop. Apakah mereka terpisah? Mulai agak terpisah. Ya. Jalan lagi. Ya, stop. Dan kemudian makin jauh terpisah dan kemudian ini emang agak susah ya karena ada ini ya. Kita boleh pindahin dulu, bercanda. Oke. Tapi Anda semua bisa bayangkan kalau misalnya penyimpangan yang sedikit aja itu berkelanjutan, Ade mengarah kepada tujuan salib yang begitu indah itu, sementara Gerard sudah menyimpang makin jauh. Sekali lagi ya, Gerard nggak perlu seperti Yunus yang disuruh kemana, dia ke arah sebaliknya. Nggak usah kayak gitu, nggak usah seheboh itu berlebihan ya. Nggak usah kayak begitu. Tapi Gerard cukup menyimpang sedikit aja, ternyata makin lama, mereka sudah terpisahkan semakin jauh. Awalnya, mungkin mereka terlihat masih dekat, awalnya. Tapi makin lama, ternyata penyimpangan yang sedikit itu membuat Gerard makin nyasar. Entah kemana, sudah di luar jangkauannya Ade. Kita kasih tepuk tangan buat mereka berdua. Thank you. Demikian juga, dalam kehidupan kekristenan kita, ini adalah satu istilah yang lazim sekarang kita kenal sebagai dosa. Ya, jadi dosa ada istilahnya dalam bahasa Yunani dan ada istilahnya juga dalam bahasa Ibrani. Ini dari bahasa Ibraninya, yaitu hamartia. Ya, mungkin ada beberapa yang pernah dengar. Dan hamartia atau dosa, jangan pikirkan dosa itu adalah suatu konsep memberontak dari Tuhan. Jangan pikirkan dosa itu adalah konsep berhadapan dengan Tuhan. Jangan pikirkan dosa itu suatu konsep di mana kita bertanding, mencoba menjatuhkan Tuhan gitu. Enggak. Ya, jangan pikirkan dosa itu adalah bentuk menyembah setan. Pokoknya bayi yang baru lahir yang masih kemerah-merahan kita lempar ke perapian api gitu. Kemudian kita kasih sesajen dan sebagainya. Enggak, ya mungkin ada juga yang kayak begitu sih, tapi ya kayaknya jarang lah ya. Jangan pikirin dosa itu sesuatu hal yang sifatnya tuh serem-serem kayak begitu. Enggak, dosa itu cuma sedikit nyimpang aja. Hamartia itu artinya adalah menyimpang dari sasaran. Ya,
Dosa dalam bahasa Ibraninya adalah hamartiah, dan hamartiah itu artinya adalah menyimpang dari sasaran. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara-saudari googling, hamartiah itu banyak kalau Google Image, maka akan banyak muncul gambar panah. Karena hamartiah itu menyimpang dari sasaran, seperti itu. Dan apa sih yang membuat kita bisa menyimpang dari sasaran? Ternyata yang bisa membuat kita menyimpang dari sasaran, sering banget bukan hal-hal yang sifatnya serem-serem seperti tadi. Pisau di leher gitu, sangkal Tuhan Yesus. Enggak. Ya mungkin ada orang-orang yang ngalamin seperti itu. Ya. Dan jangan bayangin yang bisa membuat kita menyimpang dari sasaran atau hamartia itu adalah menyembah setan gitu. Ya enggak segitunya. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu ya. Tapi ternyata yang bisa membuat kita menyimpang dari sasaran itu hanyalah penyimpangan sedikit aja dan sering sekali itu berwujud seperti makhluk-makhluk yang lucu seperti ini. Ya. Kelihatannya imut, kelihatannya lucu, kelihatannya menggemaskan. Tapi ternyata itu membuat kita sedikit menyimpang dari Tuhan. Awalnya kita nggak akan tahu bahwa kita ternyata menyimpang dari Tuhan. Tapi lama-kelamaan baru kita sadar ternyata kita udah begitu jauh dari Tuhan. Dan sayang sekali sering banget ketika kita menyadarinya mungkin sudah terlambat. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ada rubah-rubah kecil apa dalam kehidupan kita yang merusak kekristenan kita, yang merusak kebun anggur kita. Rubah-rubah kecil ini bisa bermakna dua hal. Yang pertama bisa jadi itu adalah hal-hal kebiasaan baik yang selama ini membuat Anda melekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Hal-hal sederhana. Kalau orang Pantai Kosta zaman dulu bilangnya kasih mula-mula ya. Seperti itu ya. Waktu pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan. Biasanya mungkin karena ikut retreat atau altar call di KKR seperti itu. Kemudian kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Kemudian tahu-tahu wah kita jadi rajin baca Alkitab. Kita jadi rajin menyembah Tuhan. Kita jadi rajin untuk bersekutu di Komsel, iCare dan sebagainya seperti itu. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu ada rubah-rubah kecil yang kita biarkan menggerogoti kebun anggur atau kekristenan kita. Sehingga akhirnya rubah-rubah kecil itu mungkin adalah peningkatan dalam karir. Imut, menggemaskan. Cute banget deh pokoknya deh. Tapi peningkatan karir itu ternyata mengalihkan, membuat kita sedikit menyimpang. Dan kemudian ternyata kita udah gak baca Alkitab serajin waktu kita pertama kali bertobat. Kita gak menyembah Tuhan sedalam ketika kita pertama kali bertobat. Akhirnya berdoa dan sebagainya pun hanya menjadi rutinitas aja. Dan kemudian tentu rubah kecil itu masih banyak hal-hal yang lain yang bayangkan aja hal-hal lain yang imut dan menggemaskan lainnya ya. Saya cuma ngangkat satu contoh aja, tapi tentu saja jangan ada yang merasa offended ya seperti itu. Dan kemudian Anda bisa ganti sendiri contohnya sesuai dengan kehidupan pribadi Anda masing-masing. Kebiasaan-kebiasaan apa yang tadinya Anda tahu membuat Anda begitu lekat sama Tuhan. Tapi kemudian Anda mulai tinggalkan itu karena ada rubah-rubah kecil yang imut, lucu dan menggemaskan itu. Hari ini Anda mungkin belum sadar bahwa Anda terpisah dari Tuhan. Tapi Anda udah mulai menyimpang sedikit dan kemudian ketika Anda meneruskan langkah Anda makin terasa, oh ternyata udah jauh terpisah. Takutnya keburu terlambat, makanya hari ini ada khotbah ini. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, rubah-rubah kecil itu juga bisa berbicara mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadinya Anda nggak lakukan. Tapi kemudian Anda lakukan. Ya. Apapun, terserahlah ya. Saya lupa saya pernah menceritakan ini di sini atau enggak ya. Tapi ada satu pengalaman yang menurut saya cukup menarik. Waktu saya beli mobil yang bagus banget itu ya. Ya, itu kita kan beli itu dari student Indonesia ya yang sudah menyelesaikan studinya dan pulang. Jadi dia mau jual mobilnya dan mungkin kebanyakan dari kita juga kenal orang yang saya maksud.
Dan kemudian waktu saya mau test drive, si student Indonesia ini bilang sama saya, Mas Albert, ini sambil kita nyobain mobilnya, kebetulan istri saya ada yang mau diambil di kantor pos sama anak-anak pada mau ikut gitu, bareng-bareng gak apa-apa ya gitu, seperti itu. Terus saya bilang, oh iya gak apa-apa, ayo. Nah kemudian saya udah duduk di mobil dan kemudian mau nyetir, dia ada di samping saya, si student Indonesia ini, istrinya ada di belakang bersama dengan 2 anaknya. Ya. Dan kemudian kita masih sambil manasin mobil, kita sedikit ngobrol, dan kemudian saya kaget banget. Karena di belakang si istrinya sama 2 anaknya kayak begini. Oke, saya bahkan lupa namanya siapa. Oke, maksudnya saya ingat nama itu kan Mas Irfan, istrinya saya lupa itu siapa. Si istrinya bilang sama, oke, ayo kita doa dulu ya. Orang berkeyakinan lain. Ya, kemudian mereka bertiga doa perjalanan. Cuma mau ke kantor pos doang, udah gitu pulang lagi. Doa perjalanan. Ini kita yang agamanya Kristen, ya. Kita melakukan hal-hal seperti itu gak sih? Nah, atau mungkin takutnya malah karena kita ada di perantauan, entah karena ada rasa gak enak sama orang lintas budaya, agama, bangsa. Akhirnya justru kita mulai terpengaruh untuk, ya udahlah cuma begini doang. Ya, sudahlah dalam hati aja. Dan lama-lama, ya udahlah gak usah. Ya. Cuma begini doang gak apa-apa. Cuma sedikit aja gak apa-apa. Cuma sekali aja gak apa-apa. Semuanya juga kayak begitu. Semuanya juga melakukan hal yang sama. Gak apa-apa. Rubah-rubah kecil itu lagi merusak kebun anggur. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat IFJF Crisis yang terkasih, kebiasaan baik apa yang tadinya Anda tahu membuat Anda tambah dekat sama Tuhan, tapi itu justru malah semakin luntur? Dan kemudian ada kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang tadinya Anda nggak lakukan, tapi Anda sekarang jadi lakukan? Itulah rubah-rubah kecilnya yang harus Anda bersihkan dari kebun anggur atau kehidupan kekristenan Anda. Dan kayaknya saya tuh harus mempertegas deh ya. Saya tuh, Anda nanti bisa diskusikan di iCare masing-masing, tapi saya tuh mau mempertegas ya. Ini saya nggak lagi, kita kan lagi ibadah, kita lagi ada di ibadah. Jadi saya lagi bicara soal kerohanian ya, oke, kerohanian ya. Jadi jangan nanti di iCare discussnya kebiasaan buruk, kebiasaan baik apa, terus ceritanya soal olahraga lah, ceritanya soal, enggak ya. Oke, itu beda topik ya. Terus ceritanya malah soal hal-hal yang sifatnya di luar kerohanian, enggak ada hubungannya ya. Kita lagi ibadah, ini pesan kekristenan, oke. Nah jadi nanti silakan bisa discuss di iCare masing-masing. Kebiasaan baik apa yang tadinya ada tapi sekarang enggak ada. Dan kemudian kebiasaan buruk apa yang tadinya enggak ada sekarang jadi ada. Dan Anda tahu persis bahwa itu sebetulnya merusak kekristenan Anda. Saya enggak lagi membicarakan mengenai hal-hal yang sifatnya duniawi. Saya lagi membicarakan hal-hal yang sifatnya rohaniah. Nanti silakan didiskus di iCare dan mari kita mulai bangun hidup yang saling mendoakan, saling mengaku dosa. Dan pada akhirnya hari ini biarlah ini menjadi suatu pesan pertobatan yang kuat ya bagi hidup kita semua ya. Saya percaya sekarang kita udah tercerahkan pesan lain dari ayat ini ya. Bahwa ayat ini tuh gak selamanya berbicara mengenai, oh tadinya kamu staff, nanti kamu jadi direktur. Oh, hari ini kamu pelayanannya bidang ini, nanti suatu hari kamu bakal jadi pengkhotbah atau apa. Enggak.
Ya oke lah kalau ada sudut pandang yang seperti itu ada benernya juga. Tapi hari ini kita ngelihat sisi lain dari ayat ini. Mari sekali lagi kita baca ayatnya ya. Bagian B-nya. 1, 2, 3. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tutup mata. Saya bacain buat kita semua. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari dengan tetap memejamkan mata, saya tutup perenungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar bersama ya Tuhan, makna lain dari ayat ini mengenai betapa hal-hal kecil bukan hanya bisa begitu indah dan luar biasa, tapi hal-hal kecil juga bisa sangat berbahaya. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin di antara kami yang abai akan hal-hal yang kecil, kami terlalu meremehkan hal-hal kecil, padahal penyimpangan yang sedikit bisa berujung pada perpisahan dengan Tuhan. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau mengharapkan segenap hati dan jiwa kami untuk mengasihi Engkau. Sementara bagi iblis hanya secuil pemberontakan pun itu sudah sangat cukup untuk iblis. Oleh karena itu hari ini ajar kami untuk tidak kompromi ya Tuhan. Ajar kami untuk 100% memberikan hati jiwa kami kepadamu ya Tuhan. Tentunya ini gak mudah. Tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami disanggupkan. Dan kami juga percaya ada kekuatan yang mengalir lewat masing-masing kelompok iCare, saling mendoakan, saling mengaku dosa. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami semua di tempat ini, kebun anggur kami atau kekristenan kami bisa berbuah-buah begitu lebatnya. Dan setiap rubah-rubah kecil, hal-hal yang kami anggap kecil yang merusak kekristenan kami, itu bisa dihalau dari kebun-kebun anggur. Tuhan, biarlah kami bisa mempersembahkan hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya menjadi milik-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang percaya bersama berkata amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkata.